Dan yang paling menarik Kang Felis, ini adalah Dek, masukin koinnya Dek. Oh iya. Kayak main game di sana gitu. Kirain odong-odong. Ini bisnis bagus ya. Saya akan rekomendasikan ke teman, saudara, ya sesama pensiun gitu ya. Kita harus tetap berkarya di masa pensiun ini. Kita harus tetap masih bermanfaat buat orang-orang tercinta, bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Bisnis laundry ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan dan punya potensi yang cukup besar ya. Selama orang menggunakan baju, pasti bajunya kotor. Nah, bajunya kotor pasti harus dicuci. Tuh. Gitu aja. Tinggal pilihannya mau nyuci di mana gitu. Utama yang harus diperiksa pertama kali ini yaitu oksidi anti noda darah. Disentuh pertama kali buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Pengering bersama dengan Feliciano. Saya kali ini ada di jalan yang sibuk ya. Pagi-pagi udah berisik. Memang jalanan yang rame, kawasan rame. Pas banget untuk kita buka laundry. Ini Jalan Cihanjuang di Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung. Pemiliknya, bocoran nih ya, tinggalnya padahal di KBP, Kota Baru Parahyangan. Itu ada di Kabupaten Bandung Barat. Kok jauh banget ya? Tinggal di sana, buka usaha di kabupaten yang lain. Nanti kita akan ngobrol. Tapi kita lihat dulu. Ini dia, namanya Laundry Koin Sekejap. Self-service laundry, di sini spanduknya gede, hanya 2.000 per kilo. Pinter banget ya. Kenapa? Karena satu koin itu bisa ada cuci atau kering. Jadi koinnya hanya 10.000. Cuci kering 20.000, tapi kalau bisa cuci saja 10.000, sedangkan hanya untuk kering saja 14.000. Mungkin karena gas. Atau ini adalah bundling strategi yang cukup menarik ya. Karena kenapa? Tanggunglah 24.000, sekalian aja 20.000. 2 koin, cuci kering. Padahal memang biasanya memang 10.000 satu koin. Bukannya jam 7 sampai jam 9. Kita lihat masuk di sini, rukonya sederhana dan memanjang. Ya, desainnya, brandingannya itu merah-merah, menarik mata ya. Laundry Koin Sekejap, cuci, kering, lipat sekejap saja. Dia sudah ada tagline-nya, sekejap aja. Sekejapnya berapa lama kita akan lihat. Nah, ini dia settingannya. Jadi ada 5 stack mesin pengering dan juga mesin cuci. Paket yang diambil ini adalah paket Koin Wonderful 8. Jadi kalau misalnya sobat pengering penasaran seperti apa detailnya, itu ada di sosial media kita, atau bahkan di WhatsApp juga ada di katalognya. Jadi tinggal cari paket Koin Wonderful 8. Detailnya ini adalah pakai LG pengering yang commercial dryer. Kapasitas maksimumnya ini bisa 10 kilo untuk standar laundry. Sama juga bawahnya pakai mesin cuci LG. Dan ini ada stack untuk laundry-nya. Udah termasuk paketnya. Bocorannya untuk paket ini di 214 jutaan saja. Dapat 5 stack. Nggak cuma mesin doang, tapi termasuk instalasinya. Nih, stiker desainnya juga. Kalau misalnya ada request, aduh saya pengen temanya warnanya merah, biar mencolok, biar orang bisa terlihat langsung. Bisa, kita dikerjain sama tim desain grafis kita. Udah termasuk stikernya, pengen ditampilin seperti ini, oke. Dikasih seperti apa sistem pengerjaan, penggunaannya. Ada di sini juga petunjuk penggunaannya. Nggak cuma itu, juga dapat ini paketnya. Dalam paket itu dapat keranjang cuci juga, itu dapat 14. Keranjang cuci. Masuk ke dalam instalasi, nggak cuman tampilan luar, dalam paket juga termasuk instalasi gasnya. Ini instalasi gas yang rapih dan aman insya Allah ya. Udah sesuai dan standar yang sudah kita laksanakan dengan pengembangan pengalaman lebih dari 10 tahun. Di dalam kita lihat kerapihan untuk instalasi air dan pembuangan air, pembuangan uap panas juga rapi bersih ya, dengan jarak yang juga cukup untuk kita maintenance. Jadi kita cek di sini semuanya. Oke, space-nya insya Allah cukup dan disesuaikan agar kita mudah untuk keluar masuk dan maintenance untuk instalasi pipa ini. Tutup biar rapi. Dan ini adalah meja lipatnya. Bisa juga di custom, sesuai dengan tema dari brand kita, warnanya merah. Karena biasanya bawaannya warnanya biru. Ya kan, pasti lihat deh video-video sebelumnya rata-rata warnanya biru. Nah, cuman itu meja kasir sudah termasuk, tapi ownernya nggak termasuk ya. Ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Teh. Nggak termasuk ownernya, hanya masuk mejanya aja. Pak, nanti kita ngobrol ya. Siap. Tapi saya sedikit aja cuman ngasih tahu udah termasuk sama meja kasir ini, timbangan juga ada. Karena sekarang sih kalau di Laundry Koin timbangan hanya digunakan untuk maksimal aja Pak ya. Hanya untuk ya maksimal 10 kilo, tidak boleh lebih daripada itu. Itu udah menguntungkan banget sesuai sana itu. 2.000 per kilo jadi hitungannya. Murah kan? Dan nggak cuma itu, termasuk perlengkapan lainnya juga dapat awalan deterjen ya,
yang literan dan juga dapat parfum 5 liter. Ada 5 pengharum, 5 warna ya, 5 warna, 5 rasa maksudnya. 5 aroma. Nah, itulah lebih tepatnya. Dan plastiknya juga sudah termasuk. Semua paket sudah termasuk di situ. Detailnya tinggal kontak admin kita aja. Dan waktunya kita ngobrol sama Pak Rudi. Pak Rudi, pasti banyak sobat pengering yang pengen ngobrol-ngobrol. Ayo kita ke sebelah sana ya, Pak. Baik. Biar dapat manfaat ilmu dan juga inspirasi dari pengalamannya Pak Rudi. Let's go. Ya, inilah Pak Rudi. Udah berapa lama Pak buka? Alhamdulillah kita baru 3 minggu, 3 pekan lah dari tanggal Kan 20. betul kan? Belum 1 bulan malah ya. Iya. Bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah ternyata bisnis ini sangat menyenangkan ya. Masa? Karena bisnis laundry ini adalah bisnis yang mungkin akan dibutuhkan oleh konsumennya sepanjang masa. Betul. Selama konsumen itu menggunakan baju kotor, pasti harus dicuci kan ya. Iya betul. Ini kebutuhan primer Iya. kalau kita tuh. Pakaian yang setiap hari dipakai dan harus bersih setiap hari. Tapi emang backgroundnya dulu pengusaha juga Pak? Enggak, saya sebetulnya seorang pekerja, Karyawan? karyawan betul. Oh, jadi pensiun? Ya, saya ambil pensiun 1 tahun yang lalu. Terus Oke. kita kepikiran untuk gimana caranya biar kita juga bisa memberikan manfaat buat orang lebih banyak lagi ya. Kita buka inilah. Jadi pensiun ada jarak dulu ya, nggak langsung bikin usaha ya? Betul. Atau udah pernah coba usaha lain sebelum? Ada beberapa usaha yang udah Aha. kita jalankan, cuman kita nggak fokus. Jadi Oke. mungkin sebagai sampingan ya. Akhirnya kita coba untuk fokus di sini. Oke, jadi sekarang Bapak yang jalanin sendiri nih? Atau bareng sama keluarga atau gimana? Ya, saya bareng sama anak. Oke, tadi kita ngobrol di luar. Kok bisa tinggalnya di Kabupaten Bandung Barat, tapi bikin usahanya di Kabupaten Bandung? Itu Iya. lumayan jauh ya, bahkan kita dia di pegunungan lagi. Ya, sebetulnya yang utama atau yang pertama saya perhatikan adalah konsumennya. Target marketnya siapa nih? Dan ternyata target market kita ada di sini. Siapa itu? Ibu rumah tangga, karyawan, mahasiswa. Nah, di sini lingkungannya cukup padat. Sehingga saya pikir potensinya cukup besar untuk kita buka usaha ini. Selama 3 minggu beroperasi ini, apakah udah sesuai dengan yang Bapak waktu riset? Wah, kayaknya masuk nih. Memang ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa juga yang kesini. Iya, betul. Karena kita riset sebelumnya juga dibantu oleh dari tim Bos Pengering. Ternyata udah sesuai. Cocok banget. Oke. Backgroundnya Bapak memilih usaha laundry apa, Pak? Nah, ini lucu sebetulnya. Background saya adalah backgroundnya di sales dan marketing ya. Wah, masuk sih sebetulnya. Dan saya masuk aja, Pak. Masuk aja, Bu. Sambil ini. Nggak masalah. Ada pelanggan tuh. Enggak. Alhamdulillah. Nggak apa-apa, harus, Apa-apa. Bu. Harus, ini salah satu contoh. Kita jam berapa nih ya? Di weekdays lumayan rame loh. Ya, jam Operasionalnya 9.30 nih. Jam 9.30. Ya sudah, lanjut lagi, Pak. Ya. Backgroundnya tadi. Jadi sebetulnya background saya di sales dan marketing ya. Hah. Kalau background cuci-mencuci, saya sebetulnya nol besar ya. Baru Yang nyuci juga biasanya istri kan, bukan Bapak kan? di rumah yang nyuci biasanya istri. Jadi setelah sholat subuh, mesin udah jalan sendiri gitu. Malah saya belum pernah nyalain mesin cuci di rumah pun ya. Ya istri semuanya udah tahu. Tapi qadarullah saya ternyata bisnis di laundry yang mana saya harus paham banget dengan semua mesinnya. Dan alhamdulillah bisa gitu ternyata. Mudah ya? Sebentar, mudah sekali. Teknologi sih. Teknologinya sangat memudahkan. Terus bagaimana proses akhirnya ketemu Bos Pengering dan ya udah coba deh pakai Bos Pengering ya? Ya, saya sebetulnya punya teman ya, teman di Jogja yang dia pakai pusat laundry, yang mana pusat laundry itu adalah sama dengan Bos Pengering ya. Oh. Teman dia di Jogja. Ya, Saya dikasih rekomendasi oleh pusat laundry Jogja, nomor teleponnya Bos Pengering. Iya. Dan ternyata saya ditelepon oleh Bos Pengering dan akhirnya setelah saya cari beberapa supplier yang nyambung, yang enak, yang bikin saya tuh wah udah saya nggak khawatir untuk buka, ternyata Bos Pengering. Dan akhirnya saya putuskan datang ke Batu Nunggal ya, ke tempatnya Bos Pengering dan ya sampai sekarang alhamdulillah jalan. Kalau misalnya kita ngomongin soal data, selama 3 pekan ini rata-rata koin berapa per hari, Pak? Paling sekitar 30-an koin ya waktu pertama buka. Tapi sekarang di average 7 hari terakhir kita sudah di angka 48. Iya, itu naik ya. Harinya. Oke. Jadi sudah ada peningkatan lah lumayan. Alhamdulillah. Apa yang Bapak lakuin untuk meningkatkan dan untuk meningkatkan awareness orang warga dulu nih untuk bahwa di sini ada koin laundry nih gitu. Oke. Jadi preparationnya cukup panjang. Jadi 1 minggu atau 2 pekan sebelumnya saya sudah siapkan branding untuk menciptakan awareness di sini. Di sini akan ada laundry koin. Oh gitu, coming soon gitu ya? Coming soon juga dilengkapi dengan programnya. Jadi saat opening itu kita bikinkan program yang namanya free, mencuci free. Ya, cuma 1 hari tapi ternyata masya Allah peminatnya membludak ya. Banyak banget.
Wah, Banyak alhamdulillah tuh. Kang Taufik sampai lihat juga di sini kan banyak. Oh iya. Kita rencananya buka dari pagi sampai malam tuh di hari pertama itu. Kenapa kita pengen gratiskan dulu, kan kita juga pengen tahu ya kapasitas mesinnya, kemampuan mesinnya seperti apa. Sekalian belajar ya. Iya, terus loading dari karyawan kita juga seperti apa. Itu nanti akan saya analisa. Dan ternyata membludak, akhirnya saya cut sampai jam 4 sore gitu. Itu udah penuh banget. Jam 4 sore pun sampai jam 6 baru selesai gitu ya. Dan akhirnya ya kita evaluasi. Iya. Ternyata mesinnya juga bagus, terus kita udah bisa belajar untuk memanage konsumen, antriannya bagaimana, penanganannya bila terjadi antrian seperti apa, bagaimana kita menyambut konsumennya dan seterusnya. Oke. Efektif ya jadi ya. Efektif. Hari pertama gratis, efektif banget rupanya saudara. Nah, akhirnya konsumen sudah banyak. Di hari kedua dan hari ketiga ya balik lagi yang lain datang. Sampai kita berpikir jangan sampai orang bingung gitu ya kan. Banyak juga mungkin ya. Iya. Tempat laundry lainnya. Betul. Nah, kita pastikan bagaimana konsumen pintar mencari tempat laundry. Sudah. Karena kita punya misi yang cukup bagus ya, visinya ya. Kita ingin memberikan solusi kepada konsumen, solusi untuk mencuci. Ya. Mencuci dengan harga yang terjangkau, tanda kutip murah, terus juga praktis. Ya. Cuci lipat sekejap saja. Nah. Jadi harganya juga nggak mahal ya, cukup 20.000 aja cuci kering, sehingga konsumen merasa terbantu. Sekejapnya di sini berapa hitungannya Pak? Oke. Sampai cuci kering. Kalau sampai cuci kering lipat itu kurang lebih sekitar 75 menit sampai 80 menit aja. Nggak nyampe 2 jam. Nggak nyampe 2 jam. Itu cepet banget coin laundry. Tapi gini, mudah nggak atau sulit nggak untuk mengedukasi orang? Karena kan rata-rata masih butuh yang konvensional ya, pengennya terima beres, kiloan gitu. Betul. Masih butuh edukasi nggak di sini tentang operate? Itu sangat tantangan ya. Tantangannya sangat lumayan menantang ya, sangat challenging ya. Yes. Kenapa? Karena kan konsumen kita kebanyakan orang ya maunya kasih ke laundry, udah selesai ambil. Nah, atau dianterin biasanya gitu. Dianterin. Kalau ini kan dia harus kerjain semuanya mandiri dan lain. Saya lihat tren dari bisnis tradisional, artinya kita kan laundry tradisional ke laundry yang modern itu ada ada fase untuk transisinya. Iya. Nah, transisinya apa? Selain kita edukasi cara mencuci secara modern ini, juga ya kita terima juga DO. Jadi kalau ada yang mau selesai, udah titip aja ya kita drop off maksudnya ya. Drop off, betul. Bukan drop out, itu kuliah. Kalau di sini drop off bisa. Di drop off juga, ada servis drop off juga. Ada tambahan biaya? Untuk servis drop off itu tambahan biayanya 10.000 untuk jasa. Oke, jasanya 10.000 aja. Nggak mahal-mahal. Tapi langsung mereka ngambil sendiri kan? Iya. Kalau drop off kan berarti 1 hari selesai dong, karena kan di sini cuma atau besoknya di sini. Nah, itu yang membuat konsumen itu terkagum-kagum dengan nama sekejap katanya ya. Sekejap itu kan cepat banget. Ya. Biasanya drop off ya 2-3 hari katanya. Ya, paling cepat 2 hari. Paling cepat 2 hari. Kalaupun 1 hari katanya mahal. Di sini ya mau 20.000 tapi nggak nyampe 3 jam udah selesai. Kadang 1 jam kalau lagi cepet mereka udah kita kabarin. Oh, oke. Jadi nggak tentu ya. Maksudnya dalam sehari pasti insya Allah selesai. Tapi bisa lebih cepat. Bisa jam udah bisa langsung diambil gitu. Betul. Ya. Jadi hitungannya ya anggap aja 30.000 kan. Kan? 30.000 ya. Sekilonya cuma 3.000. Tentu murah banget buat mereka ya. Betul. Sejauh ini yang paling banyak konsumennya siapa Pak? Ibu rumah tangga kah? Karyawan kah? Atau mahasiswa? Hampir 65% itu ibu-ibu rumah tangga. Oke. Nah, mereka sekarang udah berpikir sangat rasional ya dan sangat efisien. Betul. Daripada nyuci di rumah susah. Apalagi cuaca Bandung nggak menentu sekarang. Cuacanya sering hujan. Kesini 20.000 sambil scrolling nonton drakor karena di sini free wifi. Oh ya, itu harus ya. Jadi free wifi itu salah satu fasilitas yang diidam-idamkan juga. Nggak kerasa dramanya belum selesai, cuciannya udah selesai. Aduh. Jadi tanggung, tambah lagi lah, sekilo lagi lah. Oke. Berarti selama 3 pekan ini alhamdulillah lancar-lancar. Alhamdulillah. Apa tantangan yang terbesar yang dihadapi selama 3 pekan ini selain pada saat buka kemarin? Oke, tantangan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana mempertahankan kepuasan pelanggan ya. Ya, servis ya. Karena pelanggan itu juga tidak hanya sebatas mau yang murah saja, tapi dia juga ingin dapatkan servis terbaik dari kita. Betul, pasti. Dan itu yang selalu kita improve setiap hari dengan tim untuk memastikan satu, tetap pelayanan kita harus layanan yang terbaik. Yang kedua, kenyamanan mereka harus kita perhatikan. Kenyamanan dari sisi apa? Dari kebersihan, ya. Dari kebersihan tempat, kebersihan mesin, terus juga dari hal-hal lain, misalnya mereka datang ke sini, kan kebetulan di depan juga banyak orang jual makanan ya. Betul. Jadi mereka nyaman gitu, walaupun
Bisa jajan. Sambil jajan. Jajan. Atau pas makan siang, drop dulu di sini sambil nunggu makan siang di sekitar sini. Iya benar, di sini banyak makanan sih. Dan yang paling menarik Kang Felis, ini adalah kita memberikan experience kepada mereka mencuci dengan menggunakan mesin cuci terbaik, mesin cuci terbaru. Oke. Ya, mereka merasakan sendiri gitu. Betul ya. Nah, itu yang experience-nya setelah kita kasih edukasi dan mereka punya experience yang wah asik nih kayaknya. Oke. Bahkan ada anak dia bawa anaknya, "Dek, masukin koinnya, Dek." Oh iya. Kayak main game di sana gitu. Kirain odong-odong. Odong-odong yang bermanfaat nih, Dek. Enggak, tapi juga kan memang jadi orang jadi belajar, oh, begini cara mengoperate mesin cuci, mesin pengering gitu ya. Oke, kalau kita sedikit bicara dapur nih, Pak. SDM butuh yang disiapkan berapa orang? Saya siapkan 2 orang karena kita buka 14 jam dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kita bagi 2 shift. Oh, 2 orang 2 shift ya. Jadi shift 1 dari jam 7 sampai jam 3, shift 2-nya jam 1 sampai jam 9. Oke. Ada jam 1 sampai jam 3 yang mereka beririsan. Betul. Barengan ya. Barengan. Berarti kalau jam-jam sibuk masih di weekend ya? Ya, weekend ya. Sama di jam berapa kalau misalnya di weekdays atau di setiap hari? Kalau weekdays biasanya ibu-ibu pagi-pagi nih jam seginian, jam 10-an karena udah masak mungkin di rumah. Soalnya bukanya juga pagi sih jam 7 Jam ya. 7. Ya, jadi mereka udah nganterin anaknya sekolah, nyuci, beres-beres nyuci, pulang nanti jemput anaknya. Iya. Oh, sambil nungguin anaknya sekolah, sambil nungguin cucian kering bisa juga ya. Nah, kalau sore ada juga ibu-ibu maupun bapak-bapak banyak sih. Sama mahasiswa biasanya. Kalau mahasiswa biasanya sore. Pulang kuliah kali ya. Pulang kuliah, pulang kerja. Untuk sewa tempat sendiri, Pak, berapa tahun? Apakah langsung panjang atau? Saya sih masih setahun ya. Masih trial dulu ya? Trial dulu karena kita pengen tahu nih seperti apa potensi yang bisa kita garap. Ternyata sih kalau sampai saat ini kelihatannya bagus ya, positif. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya semakin positif. Amin. Ya, sepertinya harus saya perpanjang. Amin. Semoga makin rame dan juga semakin membantu kan. Betul. Karena mungkin walaupun di sini masih banyak laundry, permintaan juga tinggi sebetulnya. Betul. Ya. Marketnya besar sekali. Marketnya besar ya. Oke, terakhir nih Pak. Walaupun baru jalan 3 pekan, pasti kan udah punya, sebelum buka pun udah punya harapan, udah punya target. Apakah ada seperti apa nih targetnya ke depannya untuk laundry-nya ini? Ya, alhamdulillah insya Allah Allah ridho lah ya dengan usaha seperti ini. Saya sih berencana kita lihat 3 bulan ke depan kalau memang misalnya semakin positif, insya Allah saya akan buka cabang yang kedua dan ketiga. Sedap. Amin. Doain aja ya. Amin. Kalau target kan sekarang rata-rata di 48 koin ya per hari ya. Targetin berapa nih Pak? Target saya minimnya harusnya sih di angka 150 koin sehari. Masuk ya. Kalau saya lihat potensi sama kapasitas mesin, saya target di angka 1.500 ya atau 150 koin. Betul. Nanti kita lihat, mudah-mudahan itu bisa tercapai segera. Nah, baru kita buka. Siap. Ya, berdasarkan pengalaman juga memang Sobat Pengering, kalau untuk 5 stack mesin koin itu rata-rata di 100 sampai 150 tuh itu udah optimal lah. Karena nggak bisa lebih lagi dari itu Pak ya. Karena kewalahan untuk waktunya sebetulnya kan. Ini pun udah sekejap aja tuh di bawah 75 menit ya tadi ya. Itu pun sudah batas optimal lah ibaratnya ya. Agar pakaiannya juga kering optimal gitu segala macam. Betul. Satu lagi sih baru kepikiran pertanyaan, kalau kira-kira Bapak kan pensiunan nih. Akan merekomenkan usaha ini nggak ke saudara atau ke teman-teman pensiunan lain? Kenapa? Ya tentu ini bisnis bagus ya. Saya akan rekomendasikan ke teman, saudara, ya sesampai pensiun gitu ya. Mari berkarya. Ayo kita harus tetap berkarya di masa pensiun ini. Kita harus tetap masih bermanfaat buat orang-orang tercinta, bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Bisnis laundry ini adalah bisnis yang cukup menjanjikan dan punya potensi yang cukup besar. Ya. Selama orang menggunakan baju, pasti bajunya kotor. Nah, bajunya kotor pasti harus dicuci. Gitu aja. Tinggal pilihannya mau nyuci di mana gitu. Betul. Dan kita siapkan yang terbaik. Pilihlah di sekejap. Kenapa? Karena sekejap aja dan murah aja. Murah aja, sekejap aja. Cuci, kering, lipat sekejap saja. Sedap. Itu dia tagline-nya. Terima kasih Pak Rudi ya. Sukses selalu ya. Terima kasih Mas Felis kunjungannya. Cuci, kering, lipat sekejap saja. Ya, itu dia salah satu keuntungannya laundry coin ini. Memang cepat sekali dan murah, hitungannya per kilo hanya 2.000 sampai dengan 3.000 rupiah saja. Dan semoga saja review kita hari ini bermanfaat buat Sobat Pengering yang masih bingung atau masih mencari referensi kira-kira saya mau buka unit bisnis apa lagi ya, atau saya mau melangkah bisnis baru apa ya, atau aduh sebentar lagi pensiun, tetap harus berkarya dan harus menghasilkan. Insya Allah pilihan tepat ada di usaha laundry, karena udah lebih dari 10 tahun Bos Pengering itu bermitra dan berusaha di bidang ini. Bahkan ekosistemnya pun alhamdulillah sudah mulai terbentuk.
Termasuk juga Sobat Pengering bisa cek video-video review kita lainnya dan juga berbagi pengalaman dan juga inspirasi dan juga ilmu bersama dengan mitra-mitra kami, Bos Pengering yang masih berjalan sampai dengan sekarang. Atau kalau kamu bingung, aduh saya butuh ilmu nih, bisa konsultasi gratis ke Laundry Hub Bos Pengering. Itu adalah divisi kita, di mana di situ bahkan Laundry Hub juga bisa mendampingi Anda secara langsung menjalankan bisnis laundry ini bagi Anda yang belum berpengalaman. Begitu saja, saya Feliciano Haryanto. Jangan lupa langsung aja konsultasi ke admin kita gratis, atau cek aja langsung semua sosial media dan juga platform juga ada Bos Pengering. Feliciano Haryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.